Kemudian apakah solusinya bisa langsung tanda kutip menghindari atau harus diselesaikan dulu secara berkelanjutan bersamaan dengan gula dan juga atau seperti apa? Taib. Jadi pertanyaannya tentang riba. Dan sebenarnya apa yang tadi kita sampaikan itu riba hanya secuil saja. Tapi kenapa ini yang ditanyakan? Ini menunjukkan memang umat itu sudah sedemikian rupa dengan yang nama riba. Dan alhamdulillah kalau ternyata sebagian teman-teman kita sudah mulai sadar, ini kita patut untuk mengapresiasi, ya. Nah, sekarang begini. Kalau ditanya apa solusinya, bagaimana menghindari riba dan seterusnya, Allah alam bisawab. Tentu jawaban kita jelas. Ya, segera hindari. Ya, kalau bisa segera diputus dan jauhi. Namun sekali lagi, kita hanya bisa menyampaikan. Ini termasuk nasihat kita bagi teman-teman yang menjumpai barangkali ada di antara kawannya yang masih terjerumus dalam riba. Maka jangan sekali-kali kita apa istilahnya itu ya, bahasa kasarnya membuli. Wis suwe ngaji kok sik kerja nang kene. Ya, sudah bolak-balik taklim kok masih saja berkecimpung dalam dunia ini. Maka daripada kita mencela mereka, daripada kita mencaci mereka, kenapa enggak kita ambil sisi lainnya? Apa itu? Alhamdulillah, saya meskipun baru ngaji, mendapat hidayah Allah, bisa menghindari riba. Tidak seperti teman saya yang sudah lama ngaji tapi masih terjerumus dalam riba. Jadi kita ambil sisi positif bagi kita. Daripada kita menghakimi dia, maka lebih baik kita bersyukur kepada Allah dihindarkan dari perkara yang saudara kita itu masih belum bisa meninggalkannya. Ya. Jadi sekali lagi nasihat atau solusi, wallahu alam ya tinggalkan. Tidak bisa kita membenarkan dengan cara apapun riba. Tidak bisa kita mengakali bagaimana supaya halal. Riba ya riba, tinggalkan ya tinggalkan. Hanya saja kawan kita yang belum bisa meninggalkan, ini yang jangan kita apa? Habisi. Ya. Jadi seakan-akan kita itu apa istilahnya ya? Ya nasihat boleh, akhi tinggalkan riba. Atau kalau kita memberikan nasihat dari hati ke hati, renungan dan lain sebagainya, silahkan. Tapi kalau kita membuli, mencela, maka lebih baik tidak. Sekali lagi, yang patut kita uh, dahulukan, yang patut kita jadikan sebagai bahan renungan, bersyukur kepada Allah. Belum tentu loh kita bisa menghadapi ujian seperti yang teman kita rasakan. Mungkin saja dia tidak bisa menghindar dari riba karena memang sudah betul-betul diuji dengan masalah dunia, ya. Sedangkan kita alhamdulillah karena kita ditakdirkan jadi orang yang biasa, ya, ditakdirkan dengan orang yang pas-pasan, jadi kehilangan pekerjaan seperti ini ya biasa, biasa susah. Dengan teman kita bisa jadi hidupnya sudah apa? Kaya raya, makmur, suruh ninggalkan seperti itu nggak siap, ya. Nah, jadi dia diuji dengan ujian yang mungkin kita kalau diuji semacam itu belum tentu kita bisa, ya. Dan sekali lagi kita bersyukur pada Allah dikasih takdir orang yang pas-pasan sehingga kehilangan ya harta karena riba itu bukan hal yang besar bagi kita, tapi saudara kita belum tentu. Jadi kita jangan menjadi hakim. Penasihat boleh, ingatkan, bawakan dalil, gak ada masalah. Tapi kita mencela, membuli,
bahkan menjauhi, maka ini tidak sepatutnya. Jadi biarkan mereka tetap mengaji meskipun mereka sekali lagi belum bisa meninggalkan riba. Kita undang kalau ada kajian tentang masalah riba, tidak ada masalah. Ya. Jadi kita hanya menyampaikan, bukan menghakimi, ya, yang memutuskan urusan mereka. Jadi wallahu a'lam bishawab, adapun solusinya ya saya tidak bisa berbicara panjang ya, karena sebenarnya masalah kita itu manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Tapi 1% pembahasan kok bisa ditanyakan itu ya. Ya, Allah alam bisawab. Riba tetap haram apapun itu. Ada lagi yang sampaikan? Ya. Beberapa? Ya. Ulama-ulama kita yang tadi dalam hal fikih misalkan dalam ada kemudian juga yang pernah saya tahu, cuma saya kurang paham betul, makanya ya ini di sini juga ada dua imam yang Gimana? Ada dua imam yang berbeda dalam hal tauhid, yang mungkin seperti Imam Abdul Hasan Al Asy'ari sama Imam Abu Mansur Al Maturidi. Nah itu jelas ada di bawahnya dan Umar dan cuman gimana cara menyikapinya kalau kita langsung ke ashabul hadis kan berarti kita harus punya buku di Sahih Muslim atau buku Taib. Seingat saya nanti ada pembahasan kalau tidak salah tentang Syekh Abdul Hasan Al Asy'ari. Ada nggak di dalam kitab ini? Wallahu a'lam bishawab. Mungkin belum ketemu ya. Jadi yang ditanyakan tadi itu sebenarnya apa istilahnya ya? Pertanyaan yang cukup berat dalam artian menyebutkan tokoh yang memang itu masyhur di kalangan umat. Sedangkan yang kita bahas sebenarnya sederhana. Siapapun tokohnya, kalau mereka berpegang dengan dalil, dengan firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum, kita terima. Dan kita tidak harus bisa dikatakan ya mengenal nama-nama yang mungkin menurut sebagian saudara kita ini tokoh terkenal, ini tokoh terkemuka. Yang kita butuhkan adalah apa yang mereka jelaskan atau apa sikap agama mereka, ya. Lalu kita timbang apakah sesuai dengan Quran dan Sunnah, sesuai dengan pemahaman sahabat radhiyallahu anhum. Kalau iya, kita terima siapapun mereka. Dan bahas tentang dua tokoh yang tadi disebutkan, tentu ini bukan pembahasan yang ringan. Ya, sekali lagi ini pembahasan yang berat. Maka kita mencoba untuk membahas kitab ini ya agar kita tidak terlalu berat di dalam, nanti itu cenderung masalah sifat-sifat, masalah filsafat dan lain sebagainya. Yang ini ya jujur saja, sebagian orang menganggap belajar Islam kalau terlalu dalam, kalau terlalu apa istilahnya itu fokus, itu akan mengakibatkan kegilaan. Padahal sebenarnya tidak. Kalau belajar Islam yang benar, justru semakin fokus, semakin tambah imannya. Kenapa? Karena belajar Islam yang benar itu yang dibahas Al-Quran
hadis, dipahami, diamalkan, disebarkan, simple. Sedangkan apa yang dikatakan oleh sebagian kalangan, belajar Islam kalau terlalu fokus dan dalam akan gila, karena yang dibahas adalah filsafat, pemikiran, akal, logika, termasuk diantaranya yang tadi disebutkan. Mereka berdua diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mendahulukan akal. Ya. Namun di akhir hayatnya sudah masyhur disebutkan bahwa beliau itu kembali ke dalam ilmu ahli hadis. Jadi wallahu alam bisawab, kesimpulannya beliau itu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah ya. Jadi ini pertanyaan yang cukup berat ya kalau membahas masalah person itu. Maka kita yang simpel-simpel saja. Ya. Ini dalilnya, kemudian ini penjelasannya, lalu kita amalkan. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan ya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika. Oh, terus. Oh iya. Pada Ar-Rum 3132 mengapa memecah belah agama disebut mempersekutukan Allah? Tiap-tiap golongan merasa bangga pada golongannya. Apakah golongan yang selamat tidak membanggakan diri? Wah, ini. Mengapa memecah belah agama disebut mempersekutukan Allah? Taib, kalau kita perhatikan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala takunu minal musyrikin." Janganlah kalian seperti orang-orang musyrik. Dan orang-orang musyrik itu biasanya perbuatan mereka memecah belah agama. Jadi memecah belah agama tidak disebut dengan mempersekutukan Allah. Jadi ini salah pertanyaannya. Yang benar itu di antara perbuatan orang-orang yang mempersekutukan Allah adalah memecah belah agama. Seingat saya tidak pernah kita mengatakan orang yang memecah belah umat disebut syirik. Ini keliru. Yang ada orang-orang yang berbuat syirik, mereka telah memecah belah agama. Jadi jangan dibalik. Mengapa memecah agama disebut syirik? Tidak seperti itu ya. Kemudian tiap golongan bangga pada golongannya. Apakah golongan yang selamat tidak membanggakan diri? Tidak. Kalau dia benar-benar merasa mengikuti golongan yang selamat, justru merasa khawatir kalau dirinya belum sempurna di dalam mengikuti manhaj yang hak ini. Orang membanggakan diri itu gimana? Sudah cukup, merasa cukup. Ya. Dan merasa kelompok yang lain itu remeh. Ini yang tadi saya sampaikan. Ketika kita merasa bahwa kita telah mengikuti jalan yang benar, bukan berarti kita menghakimi, dalam artian memvonis kelompok yang lain itu pasti masuk neraka. Ya. Pasti termasuk di antara orang-orang yang terancam neraka. Ya, kita tidak pernah memvonis, tetapi kita mengambil pelajaran. Sehingga tidak benar kalau dikatakan kita membanggakan diri. Yang ada kita semakin introspeksi. Ya, apa yang kurang dari pengamalan kita? Apakah kita sudah benar-benar sesuai dengan sunnah? Itu fokus kita. Jadi wallahu a'lam bishawab. Salah ini kalau dikatakan golongan yang selamat membanggakan diri ya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya, kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.